Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang penilaian bukti ilmiah, ya. Jadi dalam evidence-based medicine, khususnya kita sebagai orang yang mempelajari ilmu kefarmasian, itu tidak lepas dari studi-studi yang menggunakan metode randomized control clinical trials gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang farmasi, pasti dekat dengan obat, pengembangan obat yang final sebelum obat itu diedarkan harus melalui uji klinik fase 3 atau yang sering disebut sebagai RCTs ini. Ya. RCTs ini merupakan gold standard juga. Jadi ketika suatu studi menggunakan RCT kemudian dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal tersebut atau hasil penelitian tersebut secara umum bisa digunakan untuk pertimbangan menentukan terapi gitu. Nah, nanti kita akan melihat contohnya bagaimana ketika kita mendapatkan suatu bukti ilmiah, kemudian kita akan diminta untuk memutuskan apakah bukti ilmiah tersebut bisa kita gunakan terhadap pasien yang mungkin kita hadapi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menilai bukti ilmiahnya itu bisa gunakan apa enggak. Nanti proses penilaiannya itulah yang disebut critical appraisal, ya. Jadi penilaian kritis dari bukti ilmiah seperti itu, ya. Jadi ceritanya itu misalnya ada pasien yang datang atau kelompok pasien yang sering datang, ya. Jadi tidak satu pasien kemudian Anda cari bukti ilmiahnya, kemudian evaluasi bukti ilmiahnya, sepertinya kok tidak praktis, ya. Terlalu berlebihan kegiatannya, usahanya untuk mengaplikasikan evidence-based medicine ini. Nah, tetapi yang bisa Anda lakukan adalah Anda mungkin akan menjadi seseorang yang bertemu dengan beberapa pasien yang mempunyai karakteristik yang mirip seperti itu, ya kan? Misalnya apa? Misalnya nanti menjadi seorang apoteker yang bekerja di puskesmas. Puskesmas penyakitnya ya 10 besarnya ya itu aja gitu ya, batuk, pilek, diare dan lain sebagainya. Tapi berbeda kalau menjadi apoteker farmasi klinik di rumah sakit. Penyakitnya mungkin tergantung bangsal yang bangsal yang menjadi tanggung jawab dari apoteker tersebut. Nah, tentunya evidence-based medicine atau bukti ilmiah yang Anda pelajari, Anda appraisal, Anda critical appraisal itu juga berbeda gitu. Nah, oleh karena itu tadi tidak perlu setiap satu pasien kemudian Anda appraise artikelnya. Tetapi kelompok pasien, Anda seringnya ketemu pasien apa? Nah, itulah yang harus Anda pikirkan, harus Anda carikan artikelnya sehingga nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan terapi mana yang terbaik untuk seorang pasien. Ya. Nah, di mata kuliah evidence-based medicine ini, pada pertemuan kali ini kita akan menilai bagaimana suatu bukti ilmiah itu bisa kita putuskan apakah itu kita bisa gunakan dengan baik, apakah artikelnya itu atau penelitiannya dilakukan dengan baik atau tidak, sehingga kita bisa aman tidak menggunakan kesimpulan atau hasil penelitian yang dia hasilkan, ya, seperti itu. Karena kenapa kemampuan ini penting? Karena biasanya gitu ya, mahasiswa atau orang-orang secara umum ketika mencari informasi obat mana yang lebih baik, biasanya dia hanya melihat di bagian abstrak, ya. Dari artikel itu kan banyak ya penjelasannya, tulisannya banyak sampai mungkin sampai hampir 10 halaman gitu kalau artikel di bidang kefarmasian. Tapi karena kebanyakan, jadi pada nyarinya di bagian conclusion, di abstrak. Nah, di abstrak langsung dicari, oh ternyata berdasarkan penelitian ini, kesimpulannya seperti ini. Obat inilah yang harus kita pakai, misalnya seperti itu. Nah, padahal ketika artikel itu sudah dipublikasikan di jurnal internasional, belum tentu artikel yang sudah dipublikasikan itu merupakan hasil penelitian yang dilakukan secara ideal, ya. Jangan-jangan metodenya
tidak baik. Ya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh langsung melihat hasil penelitian yang ada di abstrak atau bahkan kesimpulannya, kemudian Anda gunakan begitu saja untuk menentukan terapi pada pasien. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kemarin Anda sudah belajar tentang membuat pertanyaan klinis, mencari permasalahan klinis yang Anda hadapi, kemudian Anda mencari bukti ilmiahnya. Nah, kalau sudah dapat, inilah tahap selanjutnya, yaitu melakukan critical appraisal. Seperti itu. Nah, critical appraisal itu kita akan lihat dulu, ya, bisa dilakukan di semua studi. Dalam pertemuan kali ini kita akan melihat tentang RCT dulu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan atau pengembangan obat, drug development process, itu RCT itu merupakan uji klinik yang fase 3, ya. Jadi kalau yang di sebelah kiri, ya, ini merupakan preklinis, ya. Uji preklinis ini pengembangan obat, di sini uji klinis sudah pada manusia, kalau preklinis itu belum pada manusia. Nah, ini pada manusia ada fase 1, 2, 3, dan fase 4. Ya, nah, fase 3 ini merupakan uji klinik. Fase 3 yang karakteristiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda lihat tadi, misalnya dalam alurnya itu kan setelah uji klinik fase 3 diajukan ke Badan POM, seperti itu ya, kita lihat slide sebelumnya saja. Ya, jadi setelah uji kliniknya fase 3-nya selesai, kemudian di submit ya aplikasinya, ya permohonannya. Jadi kemudian nanti Badan POM akan mereview sehingga kalau misalnya boleh dijual, memang lebih bagus efikasinya, safety-nya, maka obat boleh dijual. Seperti itu. Ya. Nah, RCT itu sendiri seperti apa gitu ya. Uji klinik fase 3 atau randomized control clinical trial atau RCT ini merupakan studi yang dinilai paling ideal untuk atau sebagai gold standar dalam menentukan terapi gitu. Kenapa? Karena dia itu membandingkan ya obat baru ya atau intervensi baru ya, jadi belum tentu obat, tapi kita fokus ke obat dulu saja. Obat baru itu dibandingkan dengan kontrol, pembanding. Pembandingnya apa? Bisa placebo yang mana tidak direkomendasikan, bisa juga standard of care, ya, current practice atau positive control, ya. Standard of care itu berarti misalnya ada obat baru, intervensinya merupakan obat baru, ya. Nah, itu akan dibandingkan dengan kontrol, kontrolnya standard of care. Jadi pasien saat ini sehari-hari diterapi pakai apa? Nah, kan kita akan membandingkan antara obat baru dengan obat yang sudah ada. Nah, kalau perbandingannya seperti itu kan jadi lebih fair ya. Kenapa? Karena kita akan bandingkan dengan obat lain yang sudah ada. Berbeda kalau kita bandingkan dengan placebo, ya. Namanya obat baru, kita bandingkan dengan orang yang tidak diberi obat, ya. Secara teori ya boleh saja kalau memang tidak ada pembandingnya, tidak ada obat, benar-benar obat itu baru, mekanismenya, tujuannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara teori, ya, secara konsep, kalau orang diberi obat dengan orang tidak diberi obat, otomatis kan ya pasti lebih baik orang-orang yang diberi obat kan seperti itu. Oleh karena itu nanti mungkin efeknya jadi kelihatan sangat baik seperti itu. Ya, nah. Oleh karena itu pembandingnya atau kontrolnya makanya disebut kontrol ya, kontrol clinical trial. Kontrolnya ada kontrol, ada pembandingnya dan ada terkontrol seperti itu. Jadi ada dua interpretasi. Nah, untuk kontrolnya tadi ya standard of care, obat-obat yang digunakan saat ini atau current practice atau rekomendasi yang saat ininya apa gitu. Atau positive control. Nah, mungkin kalau Anda yang sudah pernah praktikum farmakologi, biasanya kan kalau misalnya nih menguji obat sediaan herbal seperti itu, pembandingnya kan ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Kontrol negatif itu yang placebo tadi tidak diberi apa-apa, kontrol positif itu biasanya obat standar. Misalnya ini saya mengilustrasikan bukan uji klinik dulu ya, uji farmakologi di laboratorium kalau untuk praktikum. Misalnya untuk anti diabetes pada tikus gitu. Nah, tikusnya kan kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada yang dapat obat herbal,
ya, sebagai new intervention ya, obat barunya. Kemudian kontrolnya bisa dua, kontrol positif. Nah, obat anti diabetes apa? Mungkin dikasih obat metformin, misalnya gitu. Terus yang placebo juga diberi, ada berarti minimal ada 3 kelompok. Ya, seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan kontrol positif, bagaimana? Apakah efektivitasnya lebih baik apa tidak? Kalau dibandingkan dengan placebo, bagaimana? Kalau dibandingkan dengan tidak diberi obat, dan seterusnya. Nah, kalau di uji klinik fase 3 atau RCT ini, caranya seperti ini, ya, ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi pada pasien tertentu, dia diberi ilustrasi warna merah karena mungkin pada orang sakit, ya. Karena kalau uji klinik fase 3 itu pada orang sakit. Nah, orang sakit tersebut dikumpulkan ya, yang memenuhi kriteria tertentu. Biasanya kriterianya adalah kalau uji klinik itu kalau penelitian pada manusia kan harus pada orang dewasa ya. Meskipun pasien tapi dia dewasa, bukan orang yang terlalu tua, bukan anak yang terlalu muda. Ya, jadi yang dinilai secara fisiologis itu relatif stabil ya di luar penyakit yang dideritanya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dikumpulkan baik laki-laki maupun perempuan dari sampel yang sudah dikumpulkan ini kemudian diacak. Ya, setelah diacak ada satu yang mendapatkan obat intervensi, ya obat baru tadi, ada satu kelompok yang mendapatkan kontrol. Ya, misalnya ini total ada 16. Biasanya kalau RCT itu bisa sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Ya, tapi ini ilustrasi ada 8 orang misalnya kayak gitu, ini juga ada 8 orang, tapi mana yang yang dapat intervensi, mana yang dapat kontrol itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, kenapa? Karena yang menentukan bukan orang. Ya, yang menentukan itu harusnya komputer, sistem diacak. Ya, atau kalau misalnya ada 2 kelompok ini, secara sederhana Anda bisa melakukan flip coin gitu ya. Koinnya kayak pertandingan sepak bola itu, siapa yang pegang bola duluan, itu kan biasanya wasitnya melempar koin, kemudian dilihat mana yang gambar, mana yang angka. Nah, bisa seperti ini, ya, bisa seperti itu dalam uji klinis fase 3 atau RCT ini. Tetapi kan tadi saya sampaikan bahwa pesertanya itu, sampelnya itu bisa ribuan atau bahkan puluhan ribu. Kalau Anda melakukan melempar koin untuk setiap pasien, itu ya bisa butuh berapa orang gitu ya. Nah, oleh karena itu pakai sistem pengacaan secara komputerisasi. Ya, itu yang ideal. Sehingga nanti ada urutan ya, misalnya ada pasien nomor 1 sampai 5.000 misalnya seperti itu. Nah, pasien 1 ini masuk yang intervensi atau kontrol itu nggak ada yang tahu, yang menentukan adalah komputer ya. Nah, nanti peneliti tinggal ngikut aja hasil randomisasi ini ya. Apakah nomor 1 ini dapat intervensi atau kontrol? Peneliti tinggal ngikutin. Oh, ketika dilihat, oh ternyata pasien nomor urut 1 dia mendapatkan kontrol. Oh, berarti kemudian pasiennya diberikan kontrol. Kontrolnya bisa tadi ya, standard of care atau current practice atau positive control atau placebo. Nah, setelah mungkin tadi ribuan orang sudah di randomisasi, kemudian diberi obat, baik obat yang baru maupun obat kontrol, kemudian diikuti sampai outcome-nya itu muncul, ya, sampai efeknya itu muncul, ya, tergantung penelitiannya. Penelitiannya ingin melihat apa? Apakah efek farmakologinya, ya, mana yang lebih baik? Misalnya obat baru dengan obat standar itu mana yang lebih baik? Atau bisa saja RCT itu bisa saja digunakan untuk menilai keamanan, ya. Bisa saja tidak hanya efektivitas mana yang lebih manjur, tetapi bisa juga peneliti itu ingin melihat tentang mana yang lebih aman, ya, seperti itu. Ya, nanti pada contohnya kita akan melihat tentang bukan mana yang lebih manjur, tetapi mana yang lebih aman, ya. Tetapi sama saja, ya, dua-duanya bisa, ya. Mana yang lebih manjur misalnya seperti itu, mana yang lebih berefek. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi setelah pasien itu dialokasikan ya, dialokasikan pada kelompok yang intervensi maupun pada kelompok yang kontrol, mereka dapatkan obat dua-duanya, obat yang baru maupun obat yang standar. Itu kemudian dilihat efeknya ya.
Efeknya seperti apa? Nah, ternyata ini mungkin cerita dari sini, dari 8 orang, dari 8 orang yang sembuh, yang menjadi biru pada obat baru, kelompok yang mendapatkan obat baru, ternyata ada 4 orang, ada 4 ya, atau 50%. Kemudian kalau pada kelompok yang kontrol, karena dia obat yang standar, atau bahkan placebo, ternyata yang sembuh hanya 1. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan apakah obat baru tersebut lebih baik apa tidak? Caranya dihitung dengan relative risk ya, atau risk ratio ya. Rasio dari resiko. Resiko apa? Resiko sembuh ya. Rasio effectiveness gitu ya, rasio kesembuhan. Yang kita lihat bukan jumlahnya misalnya yang sembuh 4 dibanding yang sembuh 1. Oh, berarti banyak yang intervention. Bukan seperti itu. Memang dalam kasus ini memang betul yang banyak, memang 4. Tapi kalau Anda bisa bayangkan kebetulan subjeknya yang di atas itu subjeknya 20, yang di bawah subjeknya 10. Ya, ternyata yang atas yang sembuh 4. Ya, dari 4 dari 20 berarti 1/5, misalnya seperti itu. Tapi kalau yang bawah itu meskipun 10 yang sembuh 2, ya. Ternyata kalau diproporsi ternyata dia juga 1/5. Nah, kalau sama-sama 1/5, meskipun secara jumlah yang di atas itu yang sembuh 4, yang di bawah sembuhnya cuma 2, misalnya seperti itu, ya. Tapi proporsi kesembuhannya sama-sama 1/5. Artinya apa? Ya obat baru, ya new intervention, new drug itu sama dalam kemampuan dalam menyembuhkan penyakit itu berapa? Cuma 20%, sama-sama 20%. Nah, dalam ilustrasi ini kebetulan ya ternyata yang sembuh 4 dari 8 yang diintervention, ternyata yang dikontrol yang sembuh 1 dari 8. Ya, jadi kalau kita rasiokan ya 4/8 dari kelompok yang intervensi dibandingkan dengan 1/8 ya, 0,5 dibagi 0,125, jadi risk ratio-nya adalah 4. Ya. Nah, 4 ini apa maknanya? Artinya apa? Ternyata artinya obat baru ini 4 kali lebih manjur daripada obat yang kontrol ya. Jadi kalau dibandingkan rasionya, ternyata obat baru tersebut 4 kali lebih manjur ya, seperti itu. Kalau RR-nya 2, oh berarti 2 kali lebih manjur dibanding dengan kontrol. Jadi bahasanya seperti itu kalau uji klinik fase 3. Jadi kemanjuran tadi, efektivitas tadi dilihat dengan membandingkan dengan obat lain gitu. Nah, aplikasinya gitu ya. Kalau kita misalnya mendapatkan pasien pada pasien datang ya, ternyata kelompok pasien yang sering kita temui tadi ya, kita sudah melakukan mendapatkan bukti ilmiah ini misalnya. Ternyata obatnya yang intervention, yang obat baru itu 4 kali lebih manjur. Nah, otomatis kalau pasien yang kita temui cocok dengan studi ini atau studi ini cocok terhadap kondisi pasien yang kita hadapi, otomatis Anda sebagai calon klinisi ya itu bisa merekomendasikan bahwa pasien ini sebaiknya dapat obat intervensi gitu. Anda komunikasi dengan dokter, Anda komunikasi dengan dokter penanggung jawabnya, ini lebih baik gitu. Karena apa? Karena berdasarkan studi, kalau pasien tersebut diberikan obat yang baru, dia mempunyai kemungkinan sembuh 4 kali lebih besar daripada kalau kita berikan obat yang biasa kita gunakan, seperti itu ya. Jadi itu ilustrasi dari randomized control clinical trial ya. Jadi ilustrasi dari RC itu seperti itu, tujuannya, latar belakangnya, sedikit tadi mekanismenya. Nah, oleh karena itu harapannya setelah memahami ini Anda jadi tahu gitu ya. Nanti kalau misalnya Anda baca uji klinis fase 3, Anda bisa menggunakan bukti ilmiah yang Anda peroleh tersebut untuk memberikan rekomendasi pengobatan mana yang lebih baik untuk pasien ya, seperti itu. Nah, untuk bisa menilai ya
apakah studi RCT tadi dilakukan dengan baik, ya, dari sisi metodenya dilakukan dengan baik. Anda butuh alat bantu untuk mengevaluasinya, ya. Alat bantunya berupa apa? Berupa formulir, ya. Sebetulnya di dunia ini ada banyak sekali alat bantu untuk menilai atau untuk melakukan appraisal terhadap suatu bukti ilmiah. Nah, kalau saya pengalamannya adalah menggunakan alat bantu critical appraisal tool-nya itu dari Center of Evidence-Based Medicine dari University of Oxford, ya. Jadi Anda bisa pergi ke website-nya, dan itu open access, ya. Anda bisa download tools-nya, pergi ke website-nya, tinggal di-download. Nah, nanti tinggal kuesionernya itu atau form-nya itu Anda gunakan. Nanti kita akan simulasi pada pertemuan kali ini, sehingga nanti Anda bisa menggunakan tersebut untuk menilai untuk artikel-artikel yang Anda peroleh kemarin sebelum yang sudah Anda dapatkan kemarin, seperti itu, ya. Nah, di cpm.net Anda bisa pergi ke sana dan download worksheet ini atau tools ini, ya, worksheet, ya, lembar kerja itu dibuat untuk membantu Anda untuk menilai, ya, you appraise reliability, ya, validity, importance and applicability of clinical evidence, ya. Jadi kalau kita singkat, kita akan mengevaluasi via, ya, tiga aspek: validity, ya, validitas internal. Jadi apakah metode penelitiannya itu dilakukan dengan baik. Kemudian importance, apakah hasil penelitiannya itu bermakna, ya. Jadi kita layak gitu loh memberikan obat kepada pasien. Kemudian applicability, A-nya itu applicability, atau dengan kata lain atau sinonimnya adalah external validity. Ya, jadi applicability ini adalah alat bantu yang bisa digunakan untuk menilai apakah bukti ilmiah tersebut bisa kita aplikasikan untuk pasien yang kita hadapi, seperti itu, ya. Jadi ada tiga aspek: validity, importance, ya, dan applicability, ya. Jadi ada tiga ini. Oke. Nah, ini adalah bentuk worksheet-nya, ya, appraisal sheet-nya, RCT appraisal sheet yang sebelah kiri ini, ya. Ini kebetulan karena kita akan mengevaluasi uji klinik yang digunakan, ya, uji klinik tentang obat untuk memberikan terapi. Jadi worksheet-nya kita pilih untuk yang terapi. Kalau kita ingat di evidence-based medicine itu tidak hanya terapi, ya, ada etiologi, prognosis, diagnosis, ya, dan seterusnya, dan terakhir mungkin ekonomiknya. Nah, ada 4 yang klinis dan 1 yang ekonomis, ya. Jadi kita melihat dari 4 itu kita ambil 1 yang terapi, ya. Terapi dari suatu bukti ilmiah. Nah, kebetulan artikel publikasi yang akan kita gunakan dalam pembahasan kali ini adalah mengenai gastrointestinal tolerability and effectiveness, dan juga efektivitas dari rofecoxib, ya, versus naproxen in the treatment of osteoarthritis, ya. Jadi gastrointestinal tolerability dan effectiveness of rofecoxib. Jadi kita akan melihat tolerability, ya, seberapa mampu lambung dan usus, ya, itu mentolerir efek samping dari rofecoxib dan naproxen untuk pasien osteoartritis, ya. Jadi pasiennya adalah pasien osteoartritis. Nah, kenapa penelitian ini dilakukan, ya? Karena seperti, ya, Anda bisa mempelajari, ya, bahwa yang namanya pasien osteoartritis itu kan nyeri di sendi, ada radang sendi, sehingga dia itu merasakan nyeri yang permanen, ya. Kalau namanya nyerinya permanen, otomatis pasien osteoartritis itu harus minum obat anti nyeri yang rutin juga, ya. Padahal obat-obat anti nyeri, ya, non steroid anti inflammation drug, ya, NSAID gitu, ya, NSAID gitu, itu mempunyai efek samping. Secara umum dia akan mengurangi perlindungan dari gastrointestinal, ya,
gastrointestinal atau lambung itu kan suasananya asam ya. Suasananya asam tinggi ya, pH 1 atau 2 seperti itu. Nah, oleh karena itu dinding lambungnya itu kan harus dilindungi. Nah, yang melindungi itu kan ya prostaglandin dan teman-temannya itu ya. Nah, si NSAID ini ya, non steroid anti inflammation drug ini dia itu menipiskan ya, dia bisa menghilangkan nyeri, tetapi efek sampingnya adalah menipiskan perlindungan dari lambung. Nah, kalau perlindungan dari lambungnya tipis, otomatis direndam asam secara terus-menerus, otomatis nanti lambungnya akan rusak. Ya, sel-sel lambung yang harusnya dilindungi itu jadi rusak, dan kalau sudah rusak artinya bisa pendarahan. Makanya ada yang mungkin ya berdarah gitu ya, berdarah itu yang parah. Kalau tidak mungkin gangguan gastrointestinal, mungkin asam lambungnya naik. Nah, itu kan panas sekali ya, seperti nyeri ulu hati seperti itu. Nah, itu oleh karena itu pasien-pasien osteoartritis ini harus, karena dia harus minum NSAID terus-menerus, biasanya mereka osteoartritisnya mungkin tidak nyeri karena minum obat, tapi terus dia punya penyakit tambahan, gangguan lambung. Ya, kalau parah bisa sampai bolong ya, berlubang lambungnya ya. Kalau udah itu ya udah parah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini ada obat baru namanya Rofecoxib ya, golongan COX-2 inhibitor spesifik ya, siklooksigenase 2 inhibitor. Jadi dia menghambat hanya bagian siklooksigenase yang bertanggung jawab pada nyeri saja ya. Kalau NSAID yang tradisional termasuk naproxen ini dia menghambat semua jalur ya, siklooksigenase semuanya ya, siklooksigenase ya, lipooksinase dan seterusnya. Artinya ketika dia bisa menghilangkan nyeri, perlindungan lambungnya juga menjadi hilang. Tapi kalau Rofecoxib lain, dia karena spesifik menghambat jalur pembentukan nyerinya, maka nyerinya hilang dan secara teori gangguan lambungnya tidak ada. Ini seperti itu. Nah, ini kalau dulu tahun 2009 ketika obat ini muncul seperti itu ya, ini merupakan harapan besar. Semua orang ingin ya, khususnya semua orang pasien osteoartritis itu sangat berharap betul pada Rofecoxib ini. Ya, apakah betul dia bisa melindungi lambung saya, misalnya seperti itu, sehingga dia bisa mengalami karena dia osteoartritis, dia bisa mengalami atau gejala nyerinya itu bisa hilang, nyeri sendinya itu hilang, tapi dia tidak mendapatkan resiko gangguan lambung. Nah, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar sih efek samping dari kedua obat, yaitu Rofecoxib dan naproxen ini, sampai terhadap terjadinya gangguan lambung seperti itu. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dan sudah dipublikasikan ya, seperti itu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat, kita akan mengevaluasi mengenai internal validitas internalnya. Jadi kita akan melihat apakah metode penelitian, apakah penelitiannya itu sudah dilakukan dengan betul apa tidak, dengan ideal apa tidak, dengan ketat apa tidak, dengan objektif apa tidak. Ya, jadi kalau metodenya dilakukan dengan baik, otomatis hasil penelitiannya itu akan benar-benar diakibatkan oleh oleh obat ya, bukan oleh faktor yang lain ya. Nah, validitas internal ini pertama-tama yang akan kita evaluasi, apakah penelitiannya dilakukan dengan baik apa tidak. Ya, internal validity ini kita mengevaluasi apakah RCT was performed correctly, ya, ideal situation and condition, sehingga hasilnya bisa valid, tidak bias, ya, seperti itu harapannya. Nah, apa pertama yang harus kita evaluasi? Yang pertama yang akan kita evaluasi adalah mengenai randomisasi, ya. Was the assignment of patient to treatment randomized, ya. Jadi tadi di tahap RCT kita sudah bahas bahwa kita itu tidak boleh ya memilih pasien untuk diberikan obat yang baru, Rofecoxib, atau dibandingkan dengan diberikan obat yang lama, naproxen. Nggak boleh, harus pemberian itu dilakukan secara alokasi, bahwa pasien itu diberikan
naproxen maupun rofecoxib itu harus dilakukan secara otomatis. Tidak boleh ketika pasien datang nih ke rumah sakit, ke situs penelitian ya, ke rumah sakit tempat penelitian. Kemudian dia pasien osteoartritis. Kita peneliti bersama dengan dokter ketemu pasien, melihat pasiennya kemudian, wah ini pasiennya parah nih nyerinya. Ya, oh dia punya risiko gastrointestinal, dia sudah punya riwayat, kita kasih obat yang lama gitu. Ya, dikasih obat lama yang memang dia itu punya efek samping gastrointestinal. Nah, kalau seperti itu kan jadinya nanti kalau seperti itu hasilnya jadi bias, tidak objektif. Biasnya gimana? Misalnya pasien-pasien ketemu pasien-pasien yang mungkin relatif lebih tua, kemudian punya faktor risiko gastrointestinal, dikasihnya obat naproxen, obat yang lama semua. Tapi giliran ada pasien-pasien yang dewasa, mungkin dia nyeri, tapi nggak ada faktor risiko, umurnya masih 40-50-an gitu ya, itu ternyata dikasihnya obat yang obat baru, rofecoxib semua gitu. Akibatnya apa? Lah, pada kelompok yang dapat rofecoxib, karena dia dari awal sudah baik kondisinya, tentunya efek samping dari gastrointestinalnya kan jadi kurang, ya, jadi sedikit. Tapi kalau pasien-pasien yang mendapatkan naproxen, tadi dari awal dia sudah punya faktor risiko gastrointestinal, apalagi obatnya juga memang menyebabkan efek samping. Akibatnya apa? Pasien-pasien yang mendapatkan obat naproxen, obat standar, obat yang saat ini digunakan secara umum, itu nanti jadi kelihatannya mempunyai efek samping yang buruk, sangat buruk, ya, karena dari obatnya juga mempengaruhi, dari orangnya juga mempengaruhi, ya. Akibatnya kalau dibandingkan gimana, ya, yang mengalami efek samping gastrointestinal mana yang lebih baik? Otomatis yang lebih baik yang rofecoxib, yang naproxen jadi kelihatan jelek banget. Itulah akibatnya kalau kita misalnya melakukan alokasi pasien untuk mendapatkan intervention maupun kontrolnya itu tidak dirandomisasi. Ya. Nah, oleh karena itu agar tidak terjadi seperti itu, proses randomisasi ini harus dilakukan. Ya. Jadi ketika sebelum penelitian dilakukan, misalnya kita punya target, ya peneliti punya target berapa pasien dulu, 1.000 misalnya gitu. Oh, dari nomor berarti nanti akan ada nomor urut pasien dari nomor 1 sampai 1.000. Ya kan? Nah, dari 1 sampai 1.000 itu kemudian kita masukkan ke dalam software gitu ya, dianalisis, diacak ya, dari mungkin dengan rasio 50-50 ya, 50% kelompok akan dapat rofecoxib, 50% akan dapat naproxen. Bisa seperti itu. Nah, nanti akan keluar hasilnya, pasien 1 dapat apa, 2 dapat apa, 3 dapat apa. Bisa jadi di awal-awal bisa dapatnya rofecoxib terus gitu, atau bahkan 1-1 atau 1, 2, 3, 4 random dan lain sebagainya, namanya juga randomisasi ya. Tapi kita tidak tahu, intinya kita tidak tahu pasien itu akan mendapatkan obat yang mana, seperti itu ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nah, kemudian di situ di worksheet-nya itu, kenapa saya pilih worksheet ini, karena ketika kita melakukan penilaian itu sudah ada panduannya ya. Contohnya ini, apakah alokasi assignment dari pasien terhadap terapi yang dia peroleh, apakah dia dapat rofecoxib maupun naproxen, itu dirandomisasi apa tidak? Ya, harusnya bagaimana? Bagaimana yang ideal? Yang ideal adalah randomisasi menggunakan komputer yang tersentral, itu yang paling ideal. Ya, jadi randomisasi menggunakan komputer. Kenapa kok tersentral? Kadang penelitian uji klinik itu kan pasiennya ribuan. Susah kalau misalnya hanya berasal dari satu rumah sakit, kan? Nah, oleh karena itu randomisasinya terpusat gitu ya. Jadi di kantor peneliti utama. Nah, nanti yang ngumpulin pasien siapa saja di rumah sakit mana saja boleh ya, tapi nanti lapornya kepada peneliti utama ya. Misalnya ada pasien nih datang, oh langsung dia telepon dari rumah sakit lain, mungkin telepon ke peneliti utama ya. Pak peneliti, ini saya dapat pasien, dia nomor urut berapa, dia dapat obat apa, obat yang A atau B gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau di rumah sakitnya sendiri ya tinggal tanya, oh dia pasien nomor berapa? Oh 59.
pasien nomor 59 itu dapat obat apa? Rofecoxib atau naproxen, ya. Jadi dilihat hasil randomisasinya tadi. Bukan terus ngelihat pasiennya kondisinya gimana terus kita putuskan dia dapat obat apa, tidak seperti itu, ya. Tetapi harus dilakukan menggunakan komputerisasi, ya. Kemudian ya, centralized computer randomization is ideal and often used in multicenter trial, ya. Jadi sering digunakan pada uji yang dilakukan secara multicenter atau di beberapa pusat penelitian. Smaller trial, ya, studi yang lebih kecil mungkin menggunakan independent person untuk untuk mengawasi randomisasi, ya. Jadi randomisasinya harus berjalan, itu harus diawasi. Nah, di mana Anda bisa menemukan informasi ini? Nah, di bagian artikel itu, di bagian mana Anda bisa menemukan informasi ini? Ya, biasanya Anda bisa menemukannya itu di bagian metode. Ya, di bagian metode harus menjelaskan the method should tell you how patients were allocated to groups and whether or not randomization was concealed. Jadi di bagian metode harusnya menjelaskan bahwa pasien itu dirandomisasi apa tidak gitu. Jadi Anda langsung aja pergi ke bagian metode, ya, dalam melakukan appraisal, jangan dibaca artikelnya semua. Ya, langsung aja pergi ke bagian-bagian tertentu yang direkomendasikan oleh worksheet-nya ini gitu. Nah, dalam artikel ini bagaimana? Ternyata di situ di bagian metode memang betul dijelaskan computer generated randomization schedule was used, ya. Randomisasi yang dihasilkan oleh komputer itu digunakan untuk assign, untuk mengalokasikan, untuk menentukan pasien yang eligible tadi dengan rasio 1:1 untuk mendapatkan Rofecoxib 25 mg per day atau naproxen 500 mg 2 kali sehari, ya. Jadi ini contoh yang baik. Jadi kalau seperti ini jawabannya berarti memang ada randomisasi, ya. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua adalah were the group similar at the start of the trial? Apakah kedua kelompok tadi, kelompok yang mendapatkan Rofecoxib maupun kelompok yang mendapatkan naproxen, itu karakteristiknya sama atau tidak, ya? Kalau yang saya contohkan tadi ekstrim, ya, pada kelompok yang dapat Rofecoxib dia yang agak sehat-sehat, ya, nggak ada komplikasi. Tapi kalau yang misalnya yang dapat naproxen, karena kita milih penelitinya, jadi dia yang parah-parah, ya, seperti itu. Nah, idealnya gimana? Harusnya idealnya adalah kedua kelompok itu sebelum mendapatkan obat, baik Rofecoxib maupun naproxen, baik terapi A maupun terapi B, itu mempunyai karakteristik yang sebanding, ya. Nggak harus sama persis, ya, harus sebanding. Artinya apa? Yang parah juga ada di kedua kelompok. Yang sehat, maksudnya yang karena pasien agak sehat, itu juga harus ada pada kedua kelompok. Usianya juga harus sebanding pada kedua kelompok, ya. Rata-rata usia misalnya itu sebanding. Kemudian jenis kelaminnya juga harus sebanding antara kedua kelompok, ya. Intinya apa? Ada kemiripan, ada kemiripan antara kedua kelompok. Kenapa? Karena kalau berbeda, bisa saja outcome yang dihasilkan itu tidak hanya dihasilkan oleh obat, tetapi juga dihasilkan oleh adanya perbedaan antara keduanya tadi, gitu, ya. Jadi bisa jadi karena pasien itu sembuh karena ya memang kondisinya mungkin dia lebih baik, ya. Atau mungkin jenis kelaminnya laki-laki atau yang perempuan yang sembuh lebih banyak, misalnya seperti itu, ya, bisa jadi. Nah, oleh karena itu kedua kelompok ini harusnya sama gitu, sebanding gitu. Kenapa? Agar outcome yang dihasilkan itu benar-benar akibat dari pemberian obat, ya. Nah, mana yang lebih baik? If the randomization process worked, jika proses randomisasinya berjalan, ya, artinya kelompok pasien
dua kelompok pasien tersebut mempunyai karakteristik yang mirip, ya. The more similar the group, the better, ya. Jadi semakin mirip karakteristiknya, semakin baik, ya. Oleh karena itu, there should be some indication, ya, harus ada indikasi apakah perbedaan dari kedua kelompok tersebut ada secara statistik berbeda signifikan apa enggak, ya, misalnya dari nilai p-value-nya. Ya, jadi kalau misalnya p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti kan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kalau yang tidak ada perbedaan yang signifikan, berarti itu yang kita harapkan. Artinya, kelompok yang mendapatkan naproxen maupun kelompok yang mendapatkan rofecoxib, si obat baru itu mempunyai karakteristik yang sama, seperti itu. Ya. Kemudian, di mana kita bisa menemukan informasi tersebut? Di bagian result itu harusnya ada tabel mengenai karakteristik responden, ya. Jadi respondennya berapa, ya. Respondennya seperti apa antara dua kelompok tersebut, usianya sebanding enggak, ya. Kemudian faktor resikonya sebanding enggak, ya. Ya, di tabel karakteristik responden atau baseline karakteristik biasanya membandingkan kelompok yang sudah dirandomisasi tadi dari beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi outcome, ya. Jadi ini yang harusnya sama, karena kita harapkan outcome-nya itu muncul karena memang benar-benar dihasilkan oleh obat tadi. Jika tidak, gitu ya, jika tidak ada tabelnya, mungkin ya, there may be a description, mungkin ada pendeskripsian, penggambaran, atau si peneliti tidak membuat tabel, tetapi dia menceritakan itu di paragraf pertama dari bagian result, ya, the first paragraph of the result section. Nah, di artikel tadi bagaimana? Ternyata di artikel tadi memang ada di tabel 1, yaitu baseline karakteristik, ya. Dilihat dari usia, jenis kelamin, ethnicity, etnik, ya. Kemudian osteoartritisnya di sebelah mana, apakah di lutut, di tangan, ya. Kemudian riwayat penggunaan osteoartritisnya seperti apa, ya. Menggunakan NSAID apa enggak, NSAID saja, ada yang menggunakan acetaminophen saja, ada yang menggunakan gabungan, ada yang tidak menggunakan obat apa-apa, ya. Jadi dari beberapa karakteristik tersebut, menurut peneliti itu bisa mempengaruhi outcome kalau berbeda. Misalnya apa? Yaitu tadi, kalau usianya saja misalnya berbeda, yang satu 40-an, yang satu 60-an. Bisa jadi kelompok yang 40-an itu resiko mengalami gastrointestinal disturbance, ya, gangguan gastrointestinalnya itu bisa lebih rendah gitu, karena secara anatomi fisiologi dia regenerasi selnya lebih baik. Tapi kalau misalnya usianya itu sebanding, seperti pada contoh kali ini kebetulan angkanya sama persis rata-ratanya 63, mungkin beda di koma, tapi karena komanya tidak ditampilkan, ya kelihatan 63 tahun pasien, baik yang dapat rofecoxib maupun yang dapat naproxen. Yang artinya kan itu berarti sebanding kan dari sisi usia. Jenis kelamin gimana? Dilihat persentasenya, ya. Mungkin persentasenya sama 29-71 pada kelompok rofecoxib maupun naproxen. Oh, berarti pasien-pasien yang masuk ke dalam penelitian ini mempunyai proporsi jenis kelamin yang sebanding. Etnisnya gimana? Etnisnya ya mirip sih, white, ya, karena ini penelitiannya di US, ya, ada white, black, Hispanic, Asian, dan lain sebagainya. Ternyata memang persentasenya jangan dilihat angkanya, ya, angkanya kan pasti berbeda, ya, karena mungkin jumlah total populasinya berbeda, nggak mungkin, ya jarang sih yang sama persis gitu, yang misalnya 100 atau 1000 pasti belakangnya ada perbedaan seperti itu, ya. Nah, ini dilihat, ternyata persentasenya juga dianggap mirip seperti itu. Nah, terus nyerinya, tempat osteoartritisnya di mana, itu mungkin juga ada perbedaan secara angka, tapi kita nggak tahu sih itu berbeda signifikan atau tidak, karena di tabel ini tidak ada nilai p-value-nya, ya. Nah, kita tidak bisa sih menentukan berdasarkan deskripsi di tabel 1 kalau tidak ada nilai p-value-nya.
Tetapi mungkin secara singkat, secara ringkas tadi sudah kita lihat, oh ada beberapa yang mungkin bisa polanya sama, ya. Kayak usia kan sama kebetulan angkanya. Kemudian jenis kelamin juga kebetulan sama proporsinya, persentasenya. Nah, etnisitas ini mungkin angkanya dan persentasenya, proporsinya itu berbeda. Ada 87 dengan 86, ada 8 dengan 9 persentasenya yang black. Dan Hispanik 3%, 3% mungkin sama. Tetapi, terus ini gimana? Sama apa tidak? Ya kita lihat polanya saja. Polanya oh ternyata memang paling besar di Hispanik. Dilanjutkan black dan seterusnya, kemudian Hispanic, white, black, Hispanic, Asian dan seterusnya. Ternyata urutannya mirip seperti itu. Nah itu mungkin kalau nggak ada nilai p-value-nya mungkin ya kita bisa menganggapnya itu mirip, tapi tidak kuat karena nggak ada nilai p-value-nya tadi. Idealnya harus ada nilai p-value. Begitu juga dengan primary study joint-nya, knee, hand, hip itu persentasenya, proporsinya bagaimana, sebandingkan. Kemudian penggunaan osteoartritis terapinya bagaimana, obat nyerinya bagaimana, ya. Nah, idealnya memang ada nilai p-value. Ternyata di artikel ini, di bagian result di paragraf pertama ya, itu yang saya warnain, baseline demographic karakteristik were similar between treatment groups ya. Jadi dia menekankan bahwa karakteristiknya sama. Mungkin ya kita berprasangka baiknya p-value-nya mesti di atas 0,05 semua gitu. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara kelompok yang rofecoxib dan kelompok naproxen. Jadi bagus ya. Aspek yang pertama tadi bagus, yang kedua juga bagus gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengenai treatment tambahan atau perlakuan tambahan di luar perlakuan yang utama. Ya, kalau perlakuan yang utamanya kan pada penelitian ini kan pasien osteoartritis mendapatkan perlakuan yang satu dapat rofecoxib 1 kali sehari, yang satu dapat naproxen 2 kali sehari. Kalau itu beda boleh apa enggak? Ya boleh, karena memang dia penggunaannya seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini bukan itu, ya. Yang ditanyakan adalah di luar treatment yang dialokasikan atau treatment utamanya, di luar pemberian rofecoxib, di luar pemberian naproxen tadi, apakah kedua kelompok pasien itu diperlakukan sama kesempatannya? Maksudnya diperlakukan sama gimana? Ya, kalau misalnya dia sakit, apakah boleh sama-sama minum obat tambahan? Ya, dan seterusnya. Ya, what is best? Apa yang bagus? Di luar dari intervensi utama, pasien pada kelompok yang berbeda harus diperlakukan sama. Ya, misalnya pemberian terapi tambahan atau tes tambahan. Harus kalau misalnya yang rofecoxib ada tes kolonoskopi atau pemeriksaan lambung ya, berarti yang naproxen juga iya gitu. Kalau yang rofecoxib diberi paracetamol, oh berarti yang naproxen juga iya dikasih paracetamol gitu. Kalau misalnya dikasih perlindung lambung ya, PPI, pump proton inhibitor ya, proton pump inhibitor ya, omeprazol dan seterusnya. Yang naproxen juga harus diberi, dua-duanya harus diberi ya. Yang berbeda di terapi utamanya nggak apa-apa. Where do I find? Kemudian di mana kita bisa menemukan informasi ini? Lihat di bagian metode ya, untuk follow up, untuk permitted additional treatment, dan kemudian dikonfirmasi di bagian result untuk apakah di bagian rencana. Kalau metode kan isinya rencana protokol ya penelitian. Nah, waktu dia hasil penelitian benar nggak dilakukan seperti itu. Nah, ternyata acetaminophen kurang dari sama dengan 2.600 mg per day tersedia untuk semua pasien jika dibutuhkan. As rescue medication for intolerable pain ya. Jadi kalau pasien memang sudah dikasih naproxen dan rofecoxib masih saja nyeri, ya tidak bisa ditoleransi nyerinya, mereka berdua berhak untuk menggunakan paracetamol 2.600 mg maksimal per hari. Ya, seperti itu. Dua-duanya boleh kalau memang kondisinya dialami. Patients were also permitted to use concomitant gastrointestinal protective medication during the trial, including a proton pump inhibitor, antacid, and H2 blockers.
if needed to treat gastrointestinal symptoms. Ya, jadi kalau misalnya pasien itu memang nyerinya hilang, tapi nyeri perutnya nggak kuat, boleh, mereka boleh minum tersedia ya, dua-duanya boleh. Boleh minum PPI, antasida maupun H2 Buger, ranitidin dan kawan-kawan. Ya, seperti itu. Oke, jadi kalau dari sini berarti bagus ya. Artinya apa? Metodenya bagus karena kedua kelompok pasien itu berhak untuk mendapatkan terapi yang sama. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan 2B. Ya. Apakah pasien yang masuk ke dalam atau yang ikut ke dalam penelitian itu dihitung dari awal? Dan apakah mereka dianalisis di grup di mana mereka dirandomisasi pertama kali? Ya, jadi pasien-pasien tersebut pada ikut penelitian sampai selesai apa tidak, seperti itu. Ya. Nah, terus mana yang bagus gitu ya? Oke, kita pause sebentar. Ya, kita lanjutkan ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi di uji klinik ini, di RCT uji klinik fase 3 itu, pasien idealnya yang diharapkan adalah ketika pasien masuk ke dalam penelitian, baik dia masuk ke dalam kelompok intervention maupun yang kontrol, rofecoxib maupun naproxen, itu dia harusnya selesai, ikut sampai selesai gitu. Meskipun, nah yang namanya penelitian pada manusia itu harus ada informed consent yang menyatakan bahwa peserta bukan pasien ya, peserta itu boleh keluar dari penelitian kapanpun tanpa alasan apapun gitu. Karena apa? Ya namanya ikut dalam penelitian itu mesti sukarela seperti itu ya. Jadi tidak boleh terpaksa. Nah, etikanya seperti itu. Nah, terus tapi pada kenyataannya pasti ada pasien yang tidak ikut sampai selesai. Nah, memang efeknya apa sih? Efeknya apa sih kalau misalnya pasien tersebut keluar sebelum penelitian selesai? Ya, misalnya pasiennya itu masuk tadi ya ribuan seperti itu. Ternyata misalnya yang dapat rofecoxib itu banyak yang keluar. Kan kalau banyak keluar itu kita tidak tahu ya, tidak tahu karena apa. Bisa jadi dia keluar jangan-jangan karena efek samping yang kita ingin evaluasi. Ya, karena nyeri lambungnya luar biasa, dia udahlah nggak mau lagi ikut penelitian, misalnya seperti itu. Ya, nah kalau itu tidak terekam di akhir, kan? Kalau itu tidak terekam di akhir, akibatnya kan pasien-pasien yang hilang, yang tidak selesai, yang keluar karena efek samping yang kita mau evaluasi, kan jadi tidak terekam. Akibatnya obat rofecoxib jadi kelihatan bagus. Ya, karena apa ya? Karena efek samping nggak sampai tuntas. Ya. Nah, kalau yang naproxen gimana? Ya sama saja. Kalau misalnya banyak yang keluar karena efek samping yang kita harapkan, ya, atau sebab apapun, tapi jangan-jangan itu karena efek samping yang diharapkan, ya, efek samping yang ingin dievaluasi tadi itu jadi tidak terekam. Nah, itu kan berarti mengganggu gitu. Mengganggu dari proses penelitian. Nah, nanti kan proporsinya jadi lain. Ya, kalau tadi kan 4/8 misalnya seperti itu gambarnya, ilustrasi tadi di awal ya, 4/8 50%. Ternyata yang ada yang hilang gitu, dari 4 itu hilang 2. Jadi kan tinggal 2/8. Jadi lebih kecil gitu, angkanya nggak real. Nah, oleh karena itu namanya itu loss to follow up. Ya, pasien yang tidak selesai itu namanya loss to follow up, itu harusnya minimal. Maksimalnya ya tidak boleh lebih dari 20%. Ya. Jadi pasien yang hilang itu kalau bisa kurang dari 20%. However, if few patient have the outcome of interest, jadi kalau misalnya pasien yang mengalami outcome itu sedikit, meskipun angkanya masih di bawah 20%, tapi kalau outcome-nya itu sedikit, nah itu nanti akan mengganggu hasil. Itu juga akan membuat hasilnya bias gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya salah satunya yang jelas
proporsi yang hilangnya harus kecil, 20%. Dan analisisnya itu harusnya menggunakan intention to treat analysis. Intention to treat analysis itu apa? Yang namanya aja intention to treat. Ya, jadi analisisnya itu dilakukan pada orang-orang yang memang diniatkan dari awal untuk diterapi. Ya, jadi pasien yang dari awal sudah dialokasikan, misalnya jumlahnya berapa, itu dalam analisisnya ya jumlahnya segitu, jangan dikurangi pasien yang hilang. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus yang hilang tadi dianggap sebagai yang mengalami outcome apa yang tidak mengalami outcome? Yang tidak mengalami outcome karena dia akan menjadi pembagi, akibatnya efektivitasnya jadi bisa turun. Ya, jadi turun. Jadi tidak melakukan overestimate ya. Jadi mengunderestimatekan hasil ya, seperti itu. Where do I find the information ya? Memang ini agak sulit, nanti kita akan diskusi ketika bertemu langsung, bertemu secara online. Nah, di mana kita bisa menemukan itu? Di bagian result harus menyatakan berapa jumlah pasien yang dirandomisasi. Kemudian berapa jumlah, di bagian result juga harus dilihat berapa jumlah pasien yang dimasukkan ke dalam analisis. Ya, jadi Anda harus membaca di bagian result section untuk mengklarifikasi jumlah dan alasan dari loss to follow up-nya tadi. Nah, kalau di studi ini bagaimana? Ya, dalam analisisnya dia sudah menggunakan modified intention to treat approach ya. Jadi dari metode analisisnya sudah mempertimbangkan semua pasien yang masuk ke dalam penelitian di awal. Ya. Lawannya intention to treat analisis itu apa? Lawannya adalah per protokol analisis PPA. Per protokol analisis itu namanya aja per protokol. Nanti analisis hanya dilakukan pada orang-orang atau pasien-pasien atau peserta penelitian yang sesuai dengan protokol penelitian. Artinya yang sampai selesai saja. Ya itu nggak bagus, lebih bagus international to treat analisis. Tapi lebih baik lagi kalau dua-duanya dilakukan. Karena kan dia gampang. Ya. Nah, sebetulnya perlu dilihat pada tabelnya ya. 2000 sekian angka-angkanya itu perlu dilihat jumlahnya berapa, apakah yang hilang itu lebih dari 20%, ya. Apakah yang hilang itu lebih dari 20%, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan. Tapi kalau Anda lihat di artikelnya, di bagian flowchart, bagian tabel, bagian tentang perjalanan penelitiannya, jumlah yang hilangnya itu kurang dari 20%. Dan karena ini juga penelitiannya sudah dianalisis menggunakan intention to treat analysis, berarti memang penelitiannya juga sudah relatif baik seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang internal validity mengenai blinding, ya, karena blinding ini merupakan komponen penting dari uji klinik fase 3, ya. Karena apa? Kita harus objektif gitu, untuk menghasilkan penelitian yang tidak bias. Nah, pertanyaan adalah were measure, ya, apakah penilaiannya itu dilakukan secara objektif? Kemudian apakah pasien dan klinisi yang memberikan treatment itu juga di blinding? Jadi di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, apakah pasiennya itu blinding? Artinya apa? Pasien itu tidak tahu dia itu dapat obat yang mana. Itu namanya blinding. Kemudian apakah klinisinya juga blinding? Apakah dokternya itu yang memberikan obat? Itu juga tahu apa tidak? Harusnya tidak tahu pasien ini dapat obat apa. Kemudian yang ketiga adalah measure-nya objektif. Ya, jadi apakah penilaian outcome-nya dalam hal ini mungkin apa? Gastrointestinal bleeding atau gastrointestinal disturbance, itu penilaiannya objektif apa tidak? Ya. Jadi ada 3 poin ini. Pasiennya single blinding, klinisinya double blinding, evaluatornya triple blinding. Jadi kalau triple blinding, uji kliniknya bagus sekali. Gitu ya. Kalau cuma single blinding, itu mungkin ada kontribusi mengakibatkan hasilnya nanti bias. Ya. It is ideal if the study is double blinded. Jadi minimal double blinding ya. Jadi both patient and investigator are unaware. Ya. Dari treatment allocation. Ya. Jadi pasien dan peneliti itu nggak tahu dia itu pasien itu dapat obatnya mana. Nah, if the outcome is objective, ya misalnya kematian. Jadi
outcome-nya objektif. Kalau outcome-nya objektif misalnya apa? Tekanan darah tapi pakai yang digital. Nah, itu kan mau siapa yang mengukur, ya tekanan darahnya segitu. Beda kalau tekanan darahnya pakai sphygmo. Sphygmometer itu harus didengarkan ya. Denyut pertama sama denyut terakhir yang hampir tidak terasa itu, tidak terdengar itu pada tekanan berapa. Itu kalau misalnya yang melakukan pemeriksaan itu tahu pasien ini dapat obat apa, itu akan mempengaruhi hasil pengukuran. Nah, itu yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, kalau misalnya outcome-nya itu objektif, misalnya meninggal kan jelas, ya. Mau siapapun yang memeriksa, kalau dia meninggal ya meninggal. Ya. Atau misalnya pakai data lab, ya pemeriksaan darah, ya ada kadarnya apa tidak, yang memeriksakan mesin, itu juga objektif. Nah, itu mungkin blinding pada evaluator tidak begitu signifikan, ya. Kemudian if the outcome is subjektif, ya apa mengenai symptom atau function, then the blinding pada outcome assessor is critical, perlu triple blinding. Where do I find the information? First, ya, look in the method section to see if there is some mention of masking of treatment. For example, placebos with the same appearance or sham therapy. Ya, jadi apakah obatnya itu dilakukan modifikasi terhadap bentuk dari obat sehingga bentuknya sama. Apakah dilakukan modifikasi pada jumlah obat yang diperoleh? Yang ini ya, rofecoxib kan cuma 1 kali sehari. Naproxen 2 kali sehari. Kalau yang satu dapat 1 obat, yang satu dapat 2 obat, oh dia tahu. Saya dapat rofecoxib karena cuma 1. Saya dapat naproxen karena saya cuma karena saya dapat 2. Nah, oleh karena itu gimana caranya blending? Ya harus dibikin dua-duanya. Mungkin yang rofecoxib dikasih placebo 1, rofecoxib 1, placebo 1. Naproxen dapat 2. Dua-duanya dapat 2 obat, ya kan? Cuman yang satu isinya rofecoxib plus placebo, satunya naproxen 2. Bentuknya gimana? Ya, ini tugasnya apoteker dalam uji klinik, ya. Tugasnya apoteker dalam uji klinik membuat formula dari obat yang berbahannya berbeda, dibuat bentuk sediaannya yang sama. Ya, sama-sama bentuk tabletnya, appearance-nya sama, ya, beratnya sama, ya, dan profilnya, rasanya, warnanya, dan lain sebagainya sama. Itu kerjaannya apoteker. Makanya peran apoteker di RCT kritikal gitu ya. Selain bisa menjadi peneliti utama kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia masih belum. Tapi kalau di luar negeri PI-nya itu bisa siapa saja termasuk apoteker. Nah, dalam formulasi bentuk sediaannya yaitu apoteker juga. Gitu ya. Nah, kalau di sini bagaimana? Ya, ini yang berwarna hijau. To maintain blinding, ya, pasien took rofecoxib plus naproxen placebo. Jadi pasien yang dapat rofecoxib, yaitu tadi yang saya ceritakan, dapat minum rofecoxib plus placebo di pagi hari. Tapi kalau naproxen ya naproxen plus rofecoxib placebo di pagi hari, dan dua-duanya minum obat lagi. Jadi kalau pagi minumnya 2, yang satu kalau rofecoxib plus placebo, kalau yang naproxen plus placebo. Terus kalau yang sore dua-duanya dapat obat, yang satu naproxen placebo, yang satu naproxen beneran. Gitu. Jadi pasiennya nggak tahu dia itu minum obat apa. Gitu. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan adalah to determine nah ini pemeriksaan outcome-nya. To determine the incident of perforation, ulcer, ulcus, ya, bleeding, and cardiovascular events, 2 expert external committees, GI and cardiovascular, jadi spesialis gastrointestinal dan cardiovascular, mengevaluasi secara blinded data. Ya. Mengevaluasi secara blinding, ya, untuk mengevaluasi kondisi pasiennya itu tadi. Ya. Jadi dia sudah tidak tahu, ya, dia tidak tahu pasien ini dapat apa, dia memeriksa kondisi lambungnya pasien itu seperti apa, gitu. Ya, jadi itu tadi tentang validitas. Jadi kalau misalnya sebagian besar atau semuanya menjawab ya, artinya ada informasinya dan dilakukan dengan betul, artinya metode penelitian RCT-nya itu bagus. Ya, sehingga kita lebih mantap gitu menggunakan bukti ilmiah tersebut untuk mengambil keputusan klinis, ya, cocok untuk pasiennya apa tidak, seperti itu, ya. Bukan apakah ini kalau dikasihkan ke pasien jadi lebih aman apa tidak, karena metodenya bagus gitu.
Nah, tapi metode saja kan tidak cukup, ya. Validitas internal tidak cukup. Harus dilihat importance-nya, impact-nya, ya, important atau impact-nya. Ya, how is in the impact the result, how important the result of the RCTs is the impact itu secara statistically signifikan, ya. Jadi kan kalau misalnya kita membayangkan obat itu kan, apakah obat A atau obat yang baru itu memberikan efek yang lebih baik apa tidak? Atau kalau kita lihat efek samping, ya, efek samping, apakah obat yang rofecoxib tadi efek sampingnya lebih rendah apa tidak? Ya, dilihat berdasarkan selain proporsinya tadi, ya, risk ratio tadi, tapi juga taraf kepercayaannya. Bedanya itu secara statistik signifikan apa enggak. Nah, makanya Anda perlu nanti mempelajari tentang statistik, ya, dan menguasainya, dan mampu membaca data-data hasil analisis statistik itu, bukan data, ya, tapi hasil analisis statistik. Karena dari situ Anda sebagai tenaga kesehatan nggak bisa menghindari, harus bisa memahami itu, gitu. Ya, oleh karena itu perlu dipahami. Nah, kita lihat. Ya, saya hanya menyampaikan satu saja untuk relatif risk saja. Sebenarnya ada, ya, sampai number needed to treat itu ada beberapa outcome yang mungkin bisa digunakan. Tapi dari sini minimal Anda mempelajari bahwa resiko relatif itu bisa digunakan untuk menilai apakah suatu obat itu lebih baik dari obat yang lain, ya. Nah, penjelasannya apa? Relatif risk merupakan risiko terhadap outcome. Ya, risiko seseorang atau risiko sekelompok orang mengalami outcome pada kelompok yang mendapatkan treatment dibagi dengan atau dibandingkan dengan risiko juga, ya. Saya tekankan risiko rasio, ya, risiko atau rasio, bukan jumlah. Tadi yang 4:1 tadi, ya. Jadi rasionya seperti apa? Ya, jadi rasionya tadi kira 50%, 0,5 dibagi dengan 0,125, bukan 4 dibagi 1. Kalau 4 dibagi 1 memang 4 sama sih, tapi kalau misalnya tapi karena jumlah masing-masing kelompoknya tadi kan 8, ya kan? Kalau jumlahnya lain nanti bisa jadi proporsinya. Ya. The relative risk menjelaskan kepada kita seberapa kali more likely kecenderungan dari suatu event itu akan muncul pada kelompok treatment relatif terhadap kelompok kontrol, ya. Relatif risk yang nilainya 1 artinya tidak ada perbedaan, ya. 1 berarti kan resiko di atas dan resiko di bawah, resiko treatment dan resiko yang kontrol itu kan berarti sama kalau hasilnya 1, ya. Misalnya yang atas 50%, 0,5, yang bawah juga 0,5. Dibagikan 1, ya kan? Yang 1 0,6, yang bawah juga 0,6. Dibagikan 1. Artinya apa? Proporsi pasien mengalami kesembuhan 0,6 kalau pakai obat treatment. Proporsi kalau pakai obat placebo kontrol dia juga 0,6. Artinya minum pakai yang mana saja kan sama saja, proporsinya 0,6, ya, makanya nilai relatif risknya 1. Ya, seperti itu. Nah, terus yang kita harapkan yang bagaimana? Ya, kalau obat baru tentunya efeknya yang lebih bagus, yang lebih banyak gitu, ya. Jadi yang obat baru resiko mengalami kesembuhannya harusnya lebih besar. Jadi RR-nya harusnya lebih dari 1. Tapi kalau ini kan dalam kasus atau artikel ini yang kita lihat adalah efek samping, ya. Berarti harusnya apa? Obat barunya itu punya efek sampingnya yang lebih kecil. Artinya apa? Angka yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau dibagi berarti angkanya kurang dari 1. Ya. An RR kurang dari 1 means that the treatment decrease the risk of the outcome. Jadi kalau misalnya kurang dari 1 RR-nya, misalnya rofecoxib RR-nya misalnya 0,5, ya, bukan proporsi lagi, ini sudah hasil pembagian RR 0,5. Artinya apa? Dalam konteks mengalami gastrointestinal bleeding tadi. Artinya apa kalau 0,5? Artinya kalau pasien menggunakan rofecoxib, risiko mengalami gastrointestinal bleeding itu 0,5 kalinya. Artinya apa? Ada penurunan efek samping. Ya. Kalau misalnya RR-nya lebih dari 1, berarti efek sampingnya kalau rofecoxib berarti dia lebih tinggi.
mengalami gastrointestinal dibandingkan pasien yang pakai naproxen. Hasilnya bagaimana? Ternyata rofecoxib jika dibandingkan dengan naproxen secara signifikan menurunkan resiko discontinuation due to gastrointestinal event 5,9 dibandingkan dengan 8,1. Ya, kalau pakai rofecoxib kecenderungan mengalami efek samping gastrointestinal itu cuma 5,9%. Tapi kalau pakai naproxen, ya, kalau pakai naproxen itu ketemunya 8,1%. Jadi proporsi mengalami efek samping gastrointestinalnya lebih tinggi naproxen, seperti itu. Ya, di RR ya kalau misalnya dihitung dirasiokan 5,9 dibagi dengan 8,1 ketemunya ya dulu 5,9 dibagi 8,1 ketemunya adalah 0,72 ya 0,72. Nah, dan kemudian Anda perlu melihat p-value. Ya. Oh, kalau di sini mungkin hasilnya ini RR-nya adalah 0,75, p-value-nya adalah 0,02. Artinya apa? P-value kurang dari 0,05 artinya ada perbedaan secara statistik. Ya, yang signifikan secara statistik. Artinya apa? Penurunannya itu bermakna secara statistik. Ya, artinya kita kalau misalnya pakai hasil penelitian ini kita bisa lebih mantap gitu dalam menentukan terapi. Kalau pada pasien osteoartritis mending dikasih rofecoxib karena apa? Resiko gastrointestinalnya itu lebih rendah daripada kalau kita kasih naproxen atau NSAID yang tradisional. Seperti itu ya. Ya, jadi kita sudah mengevaluasi dua aspek ya. Yang aspek yang pertama adalah validitas, yang kedua adalah impact-nya, ya, importantnya, ya, implikasinya. Bermakna nggak secara statistik? Valid nggak metodenya? Ya, seperti itu. Nah, kalau dua itu sudah, wah, metodenya bagus, hasilnya signifikan, ya. Artinya ini kalau dipakai ke pasien bagus. Tapi yang ketiga, kalau kita bicara evidence-based medicine, ada aspek yang ketiga yang harus kita pikirkan. Selain klinisi kita, ya kita sebagai klinisi, kemudian evidence-based, kita sudah mengevaluasi evidence-based-nya ini, ternyata metodenya bagus, hasilnya juga bagus. Yang ketiga adalah pasien preference, ya. Apakah kita bisa mengaplikasikan hasil penelitian orang lain ini pada pasien kita? Karena penelitian di bidang kesehatan kan banyak dilakukan di luar negeri, khususnya RCT. Ya. Nah, kalau kita mau mengaplikasikan kepada pasien kita, apakah kita bisa langsung pakai? Ya, jadi pertimbangannya adalah untuk menilai apakah bukti ilmiahnya itu bisa kita gunakan pada pasien kita. Perlu mempertimbangkan applicability atau nama lainnya adalah external validity. Ya. Jadi sebelum mengaplikasikan kepada pasien, Anda harus menanyakan pada diri Anda sendiri ya di sini. Apakah is my patient so different? Apakah pasien saya yang saya hadapi ini berbeda karakteristiknya? Ya, berbeda dengan pasien yang ada dalam studi. Kalau berbeda, apakah ini tetap bisa kita gunakan apa tidak? Kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah treatmentnya ini visible apa tidak? Obatnya udah masuk belum? Gitu. Jangan-jangan obatnya bagus, penelitiannya bagus, obatnya nggak ada di Indonesia, belum ada izin edarnya. Ya, jadi nggak bisa. Kalaupun misalnya bisa, ya pasiennya ini nanti bisa mematuhi terapinya apa tidak? Kan begitu. Kemudian, will the potential benefit of treatment, apakah manfaat dari treatment tersebut outweigh, melebihi dari potensi bahaya pada pasien saya? Ya, itu adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda bisa menggunakan bukti ilmiah yang Anda peroleh itu untuk Anda aplikasikan kepada pasien yang Anda hadapi? Ya, seperti itu. Jadi, ini adalah penjelasan mengenai bagaimana kita melakukan critical appraisal pada studi-studi yang menggunakan metode RCT,
yang biasanya digunakan untuk menilai efektivitas dari terapi, efektivitas atau safety dari suatu terapi. Nah, oh iya, kalau kita bicara tentang rofecoxib dan naproxen, memang betul rofecoxib menurut penelitian tersebut mempunyai resiko yang lebih rendah daripada naproxen dalam konteks gastrointestinal. Tapi pada perjalanan berikutnya rofecoxib itu ditarik. Saat ini sudah ditarik. Kenapa? Karena meskipun dia gastrointestinal benihnya berkurang, dia menimbulkan penyakit lain di jantung, paru-paru. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi Anda harus juga update ya. Anda harus update bahwa penelitian atau bahwa penelitian informasi itu berkembang terus. Ya. Ini rofecoxib itu 2004 kalau nggak salah di launch, dia umurnya cuma nggak sampai 5 tahun, sekitar 5 tahun. 2009 itu udah ditarik lagi. Ya, udah nggak ada. Tapi apapun, ini saya gunakan sebagai contoh ilustrasi bahwa metode penelitian uji klinis fase 3 itu kurang lebihnya seperti ini. Gitu. Nah, apa yang harus kita evaluasi kurang lebihnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan tentang critical appraisal untuk studi RCT. Jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan pada forum maupun pada di channelnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.